Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aztec ID dengan Andre di sini. Kali ini kita ada kedatangan tamu nih dari jauh. Boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Ricky Tanujaya. Oke, by the way, Mas Ricky ini mempunyai channel YouTube juga loh. Istilahnya channel YouTube-nya lebih ke Parodi-parodi, tipe-tipe absurd-absurd gitulah. oh, jadi teman-teman kalau saya memang tertarik dengan yang parodi-parodi mungkin bisa langsung subscribe aja video dari Mas Ricky ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang MacBook vs HP. Oke, tapi lebih di sini mungkin kita lebih ke macOS-nya sama Windows-nya kali ya, karena memang kalau seandainya dari Windows sendiri memang banyak merek ya. Tapi kalau untuk MacBook itu cuma satu merek. So, penasaran dengan video kita? Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Mungkin yang pertama kita bahas tentang pengalaman masing-masing menggunakan laptopnya ya, karena saya pengalaman pasti tentu di MacBook dan Mas Ricky tentu di HP-nya. Oke, mungkin Mas Ricky dulu deh. Oke, kalau pengalaman dari sisi Windows ya berarti ya, dari Windows-nya saya dengan menggunakan HP Pavilion ini, saya lebih banyaknya untuk rendering dan gaming sih. Jadi semuanya lancar-lancar, aman-aman jaya. Oke, by the way, kalau boleh tahu ini seri HP-nya apa ya? HP Pavilion? HP Pavilion 15 Gaming? Ya, yang karena ada hijau-hijaunya nih. Iya, yang gaming. Oh ya, by the way, mungkin Mas Ricky ini juga gamers juga ya. Mungkin teman-teman bagi yang suka game atau semacamnya bisa invite Mas Ricky. Kalau boleh tahu gamenya apa sih, Mas Ricky? Saya lebih banyaknya di game Dota 2 sih. Oh, Dota 2 ya. Teman-teman jangan lupa invite. Bawa, ajakin kita Mas main Ricky. bareng. Main bareng. Oke, berarti udah nih. Oke, giliran saya mungkin lebih di MacBook ya. Mungkin pengalaman saya pakai MacBook overall benar-benar ini kayak compact banget dan istilahnya enak banget dibawa, dan istilahnya kalau saya untuk dari macOS-nya sendiri itu lancar banget dan istilahnya no lag club. no lag club. Tapi overall kenapa saya memilih MacBook untuk kegiatan sehari-hari, karena memang ya itu lagi UX dari MacBook itu, macOS itu sendiri. Itu nanti kita bahas di segmen lain lah kalau saya lebih detailnya. Oke, kita lanjut. Berarti oke di dua-duanya ya? Ya oke, dua-duanya berarti nggak ada. Oke, sekarang kita bahas tentang desain dulu. Desain ini mungkin lebih membahas ke beratnya, portnya dan lain-lain sih. Atau dari ya itu gitu lebih ke berat sih juga. Gimana nih? Atau dari saya dulu nih? Iya. Tadi masih ke dulu. Inilah. Oke, kalau untuk desain dan berat nih Mas Ricky, kalau saya yakin ini nggak ada. Oh, jauh lah kalau seandainya untuk HP sendiri, karena memang HP udah gede, berat lagi. Istilahnya kalau seandainya ini benar-benar compact, soalnya udah tipis, compact, dan istilahnya ya enak dibawa lah intinya kalau saya udah nembak dan istilahnya udah keren lah kalau saya udah bawa ini. Mas Ricky sendiri? Oke, kalau dibilang dari berat ya memang ini lebih berat, tapi dari segi fitur semuanya itu lebih compact. Ini jelas karena kenapa? Kayak kebutuhan saya mungkin lebih banyaknya ke game. Kalau ini mungkin lebih ya ringkih tapi nggak gampang panas. Asik, bener juga. Tapi kalau seandainya ini emang aluminium, jadi memang aluminium ini yang mengantar panasnya juga sih. Kalau dari port, jujur kalau seandainya memang port saya ngaku kalah kalau seandainya untuk MacBook, karena cuma ada 2 Lightning. Memang kalau seandainya bisa disambung dengan adapter. Kalau di sebelah di sini ada kabel HDMI, terus ada kabelan juga, SD card juga, ada ada apa? Type-C juga ada, dan mungkin di belah kanannya itu ada earphone jack. Ini juga ada earphone jack sih kalau boleh tahu. Dan ada 2 soket buat ini sih, buat apa? USB. Ya, kalau seandainya untuk port saya ngaku kalah sih, tapi kalau seandainya untuk compact dan berat, ini berat banget ya. Saya yakin ini kalau nggak salah ini berat sekitar 1,2. Kalau saya tambahin casing itu mungkin sekitar 1,3an lah palingan. Nggak tahu nih kalau saya di HP berapa nih? Waduh, kalau ini memang berat, dibilang berat ya. Ini ada 2, lebih lah, belum casannya juga sih. Oh, casannya benar. Casannya kalau seandainya di MacBook sendiri casannya itu cuma kecil banget lah, 60 watt lagi. Oke, berarti menang MacBook dong kalau seandainya untuk masalah berat ya. Oke lah. Oke, kalau untuk port kita ngaku kalah. Oke, kita nggak ada skor ya di sini ya. Kita cuma mendengarkan pengalaman masing-masing aja udah. Oke, selanjutnya layar. Display kalau seandainya bahasa kampung saya. Gimana kalau display dari Mas Ricky dulu nih? Oke, kalau untuk dari sisi layar ini tuh udah pakai IPS 15,6. Oh, gede juga ya? Iyalah. Oke, tapi masih IPS loh. Kalau di Mac sendiri itu udah Retina, tapi memang kalau seandainya untuk resolusi emang masih kecil ya, 13 inch.
Tapi ini mengejar compactnya dulu loh. Kalau sana gede. Iya. Gimana? Wah, tapi dibilang itu kan intinya gede. Layarnya itu loh, full angle, men. Memang kalau sana untuk gaming menurut saya memang perlu yang layar gede sih. Ini memang buat bukan untuk gaming sih. Ini lebih ke kerja. Berarti display kita aman nih. Ya, oke, langsung aman. Oke. Hardware selanjutnya nih. Oke, dari saya dulu. Memang kalau saya hardware, saya sudah melihat juga Pavilion Gaming 15 ini memang Core i7 ya. Tapi kalau saya ini di MacBook ini cuma yang kebetulan ini seri terbawah dari 2019 ini masih Core i5 1,4 GHz, jadi memang sangat kecil. Tapi untuk performa karena disandingkan dengan Mac OS itu ngacir. Emang sebelah pakai Windows. Oh, tapi kalau untuk untuk main game apa semua bisa rata kanan nih juga nih, karena dia udah i7 Intelnya Core i7 udah Gen 9 dan dia tuh Nvidia GeForce GTX. Oh, GTX 1650 ya. Wow, ini cukup bagus, tapi memang harusnya cuma ada Intel Iris doang. So, untuk gaming ini memang kalah, tapi kalau sana untuk performa karena macOS-nya keren. Yeah. Jadi aman lagi nih. Aman. Satu sama lagi nih. Iya. Ya. Udah. Saya lanjut lagi nih. Oke, yang selanjutnya baterai. Ini baterai nih. Oke, baterai dari Mas Ricky dulu nih. Coba. Baterai dari sisi ketahanan aja ya saya ukurnya. Kalau biasa sih saya bisa pakai sekitar 4 sampai 5 jam sih. Itu untuk kerja biasa sih, normal biasa. Kalau untuk game mungkin bisa di bawah itu. Biasanya game saya lebih langsung pakai soketnya sih, karena itu udah power. Cuma 5 jam? Cuman 5 jam. Oke, mau banding ini sama ini. Oke, memang kalau 100% saya bisa dari jam 9 sampai jam 5, itu kalau saya jam kerja itu 9 jam loh. Misalnya 9 jam sama istirahat. Emang istirahat saya nggak pakai, dihitung aja 8 jam. Toh 8 jam ini bisa dipakai tanpa harus ngecas, dan itu masih banyak sisa. Mungkin masih kemarin tuh kalau nggak salah saya cuma ngetes 2 hari berturut-turut, itu ada 20%-an masih sisa. Otomatis masih ada sekitar sejaman lagi, otomatis bisa 9 jam sampai 10 jam. Ini cuma 5 jam. Tapi 5 jam ini itu saya udah pakai full semuanya, udah memang memang powerfulnya gitu. Tapi memang ada fitur di sini untuk baterai save life gitu loh. Oh, I see. Nah, itu saya belum pernah pakai sih. Mungkin itu bisa dipakai untuk menyaingi levelnya MacBook. Tapi menurut saya nggak bisa nyaingin. Ya minimal bisa ikutin lah. Karena saya bisa dibilang optimalisasi dari macOS itu benar-benar menurut saya lebih keren sih. Karena itu saya nggak mau pakai Windows kalau di laptop, karena memang dulu saya juga punya HP dan itu cuma tahan 3 jam sampai 4 jam doang. Tetap MacBook is the best kalau untuk baterai. Oke lah. Oke, di sini menang dong. Ya, bisa. Oke, kita nggak ada skor-skor ya, tapi setidaknya ini cuma ngobrol santai. Segmen ngobrol santai. Nggak ada tadi. Nanti udah bilang. Oke. Selanjutnya masalah OS. Oke, OS kalau saat ini MacBook ini kita pakai macOS dan itu benar-benar kayak kawin banget antara spesifikasi Core i5 ini tadi dengan macOS, sehingga semuanya serba ngacir, no lag club, dan istilahnya semua kayak mungkin saya juga pernah ngedit video di sini. Memang kalau untuk masalah render memang agak lambat, tapi setidaknya untuk dalam posisi ngeditnya itu dan itu masih oke. Dan juga untuk kegiatan sehari-hari ngoding dong, kita bikin sebuah website dan lain-lain. Selain kita masang Docker, memang kalau untuk masang Docker agak kena dikit lah, tapi setidaknya itu masih lancar sih. Gimana kalau saya di sebelah? Oke, kalau untuk dari sisi buat pekerjaan ini juga masih bisa mengcover kerjaan kita. Untuk game jelas semuanya bisa di rata kanan, tapi mungkin game-game tertentu yang saya mainkan ya. Dan untuk rendering ya saya sih baru nyoba ngerender beberapa video dan hasilnya sih cukup memuaskan buat saya. Dia nggak gampang panas dan hasilnya itu lebih cepat daripada laptop saya yang sebelumnya. Oke, berarti sebelumnya pernah pakai apa nih kalau boleh tahu? Saya pernah pakai Lenovo dan lain-lainnya gitu. Itu pokoknya untuk lebih ke arah bisnis sih. Dan kalau untuk khusus orang buat bisnis berarti. Dari bisnis ke gamers. Ya, bisnismen ke gamers jauh. Yeah. Tapi overall kalau seandainya memang teman-teman ini mungkin pendapat saya sendiri sih, mungkin kalau untuk OS itu pilihan masing-masing, karena saya memang OS di sini UX-nya bagus banget dari Mac, dan saya juga pernah menggunakan Windows dan itu cukup nyaman juga. Tapi setelah saya menggunakan Windows, Linux dan termasuk Linux dan macOS termasuk UX yang lebih enak sih. Memang kalau seandainya untuk shortcut tertentu dengan kalau seandainya pemahaman masing-masing.
sebelumnya memang saya paham di Windows dan kemudian saya pindah ke Mac OS, dan Mac OS termasuk yang UX yang clean aja sih, itu sih. Tapi overall Windows juga oke juga sih. Oke juga, tapi nggak pakai oke banget. Ada nih. Boleh. Oke, lanjut nih. Lifestyle kita bahas. Lifestyle. Kamu tahu? Bisa dilihat. Berkilau-kilau coy. Memang kalau untuk versi terbaru dari MacBook ini memang nggak ada lampunya ya. Beda selama MacBook yang lama itu ada lampunya, tapi itu bisa ketahuan kalau seandainya Apple kegigit nggak ada lampunya, itu berarti versi terbaru. Iya. Orang pasti tahu kalau kita duduk di kafe, buka laptop, mau ngapain, mau nggak online pun, masih wow. Meskipun kita buka notes doang di dalamnya, masih wow. Kalau sebelah gimana? Jangan salah, HP Pavilion ini dia punya layar yang unik. Jadi, lu tuh kayak bawa laptop monitor sendiri dengan tampilannya yang ya pokoknya unik, bener-bener kayak powerful banget lah, gagah gitu loh. Itu sih. Karena gaming gitu. Iya, gagah jadinya. Memang mana yang tertarik orang lihat laptop gaming yang mungkin udah kebanyakan gitu dibanding Apple kayak gigit. Perlu kita survei nih? Nggak perlu lah, udah pasti ini menang. Gimana? Juga banyak yang pakai. Banyak juga. Iya, benar ya. Tapi overall itu sebenarnya itu masing-masing sih. Memang ada. Kalau sini mungkin teman-teman gamers mungkin pasti ngelihat yang ini dibanding ini. Toh ini pasti teman-teman wah ini jelek atau semacam. Tapi begitu juga pengguna Mac juga pasti ngelihat wah ini laptop apaan ini. Seperti itu sih. Oke, ada lagi nih masalah yang mau kita bahas. Mungkin lebih ke gadget mungkin istilahnya, kita udah punya masing-masing nih. Saya jujur saya bukan Apple fanboy, tapi memang memiliki 3 device, iPad Air sama iPhone 7. Jujur kenapa saya pakai ekosistem yang sama, karena memang satu saya awalnya coba iseng-iseng nyoba dulu. Dan istilahnya pas saya coba memang wah sinkronnya bagus banget, ekosistemnya bagus banget. Nah, gimana kalau seandainya Mas Riki pakai gadget apa aja? Oke, kalau saya mungkin di Apple punya sinkronasi data buat satu device ke device yang lain. Tapi di HP Pavilion ini kita ada namanya Your Phone. Jadi fitur itu tuh digunakan untuk ngesinkronisasiin juga data-data yang ada di laptop dengan yang ada di device. Ini fitur dari HP-nya? Iya, ada itu. Oh, keren juga berarti istilahnya teman-teman bisa sinkron juga meskipun menggunakan Windows. So, ya tapi istilahnya mungkin nggak tahu juga, mungkin kalau seandainya perangkatnya Apple mungkin belum bisa juga ya, bisa jadi. Kalau boleh tahu Android yang Mas Riki pakai apa ya? Saya pakai Xiaomi Y8 Lite. Oh, 8 Lite. Ya, udah 2008. Xiaomi. Mi fans ini mah, Mi fans. Mending Xiaomi hashtagnya. Ya. Oke, ada lagi? Nggak sih, mungkin laptop. Oh, ada jam? Ya, jam Xiaomi juga. Mulai balik lagi, Xiaomi. Hashtag mending Xiaomi. Cuma laptopnya nggak Xiaomi. Kenapa laptopnya nggak boleh Xiaomi? Ya, lebih ke arah fungsionalnya sih. Saya memilih ini tuh kayak fungsionalnya tuh, ya ini udah packaging yang lengkap untuk saya gitu. Oh, I see. By the way, itu video lama dari Mas Riki ini tentang virus loh, kalau bisa kita bahas. Semua video yang sudah dibikinnya, di rendernya itu di laptop lama itu kena virus semua, sehingga dia ganti laptop baru. Ya setidaknya untuk ngamanin dikit lah. Ini bukan berarti istilahnya kena virus ganti laptop ya. Tapi kebetulan. Iya kan? Kebetulan. Kalau kena virus ganti laptop mah wah parah banget. Tapi itu yang gak enaknya kalau di Windows banyak virus. Beda sama ini nggak ada virus loh. Memang sih kalau seandainya ada virus tetap, tapi virusnya itu ya kalau seandainya kita selagi menggunakan dengan kondisi yang oke lah, maksudnya dengan yang aplikasi yang legal atau semacamnya, itu masih saya yakin nggak ada kena virus, karena memang ini sangat minim virus. Beda sama Windows yang virusnya bejibun. Benar kan? Kalau dibilang virus ya semua ada virus, tergantung kitanya sih. Kitanya kalau memang jorok ya joroknya gimana? Kayak ya mungkin pengalaman saya ya kayak saya asal main buka situs nggak, maksudnya kayak saya pengen install sesuatu, install VPN yang lain. Dan itu tuh berakibat dampak ternyata ya buruk ke ininya. Jadi memang harus pintar-pintar kitanya sih. Jadi itu. Kemarin itu kena ransomware gitu ya? Iya, ransomware. Nggak ada dekriptornya. Wah, luar biasa itu guys, karena itu ganti Mac dong. Ya, masalahnya itu kita bisa lawan virus itu, cuman kemarin itu baru update virusnya. Jadi nggak ada ya, apesnya itu doang. Oke.
pengalaman Mas Riki sendiri nih dengan pengalaman seperti itu, ada nggak berniat untuk beli Apple produknya Apple? Apple produk menurut saya buat lifestyle. Buat lifestyle mungkin bisa beli tapi untuk lifestyle. Apa planningnya ke depannya? Mungkin lebih ke arah tablet, iPad-nya gitu ya, bisa jadi ya itu mungkin kayak ibarat laptop kedua saya gitu. Oh, pensil, ada pensilnya gitu ya, biar ada bisa nyoret kayak jelas gitu. Oke, kalau saya sendiri memang nggak terlalu masalah gadget sih, karena memang jujur saya bukan Apple fanboy, tapi memang produk kayak rata-rata ini, dan juga di belakangnya juga Windows, bisa dibilang PC saya Windows. Itu AMD, saya kubu merah, AMD dua-duanya termasuk VGA-nya. Kalau Mas Riki mungkin lebih ke kubu biru, kubu hijau ya. Ya, Nvidia. Pakai P. Kalau orang Sunda ngomong P. V itu P. Nvidia. maaf ya, cuma canda ya. Oke. Ada lagi nih, nggak ada yang bahas? Kalau menurut saya, kenapa orang tuh layak buat beli ini? Karena ini tuh best value for money banget, bro. Oh, best value for money. Ya, jadi bener-bener dengan harga yang cukup, dengan harga yang apa ya? Apa sih itu? Emang harganya berapa kalau boleh tahu? Harganya kisaran ya 14. Dan lu udah dapat semua yang lu butuh. Oh, jadi lu kalau ngedit video udah enak pakai ini nih. Ya, semuanya udah. Lu nggak perlu tambah-tambah soket apapun itu, udah semua itu all in, lu bisa semua. Oke, tapi beda lagi kalau misalnya lu memang pengguna Mac istilahnya dan pengen UX yang clean dan istilahnya enak banget dan no lag club. Ya ini pilihannya tetap Mac. Emang harganya memang di 19 juta karena ini seri terbawah 2019. Dan lu bayangin seri terbawahnya aja udah oke. Apalagi seri teratasnya. Ya itu sih mungkin yang saya bilang yang lebih nilai plus dari MacBook ini. So, pilihan balik lagi ke teman-teman dan budget masing-masing. Mungkin nanti kita coba yang 5 jutaan kali ya, kita coba cari. Boleh kita cari laptop. By the way, udah kelar nih. Apa lagi? Nggak ada kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Untuk urusan kepemilikan masing-masing ini menurut saya nih, ada tambahan dari Mas Riki sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman butuh Mac istilahnya atau ekosistem teman-teman rata-rata di Apple, itu mungkin MacBook salah satu yang istilahnya worth it banget. Tapi kalau seandainya memang istilahnya satu Windows, satu iPhone, satu lagi tablet Android, wah itu mungkin menurut saya ekosistem yang kurang bagus sih menurut saya, karena jujur saya menggunakan 3 produk Apple, iPad Air sama iPhone 7 sama MacBook ini memang semuanya serba sinkron dan ekosistemnya benar-benar kayak terjaga banget. Beda kalau misalnya kita beda-beda device. Tapi Mas Riki tadi juga ada fitur Your Phone-nya tadi ya, sehingga bisa sinkron dengan Android gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya kesimpulannya itu sih. Bener toh? Iya. Ya kesimpulannya itu doang udah. Kalau misalnya memang teman-teman udah punya ekosistem Apple banget, udah semuanya Apple udah worth it banget. Kalau enggak ya enggak usah. Dan teman-teman kalau misalnya pengen gaming, beda lagi cerita. Jangan Apple udah. Udah kesimpulannya itu doang nih. Iya sih. Udahlah, berarti itu videonya kita sampai di sini aja berarti. Oke, terima kasih buat Mas Riki dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video Aztec ID, dan jangan lupa juga like and comment, subscribe juga channel Riki Tanujaya. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.